Sintayong mentahkan komentar dua pelatih kelas dunia. Legenda Brasil panutan pemain keturunan Timnas U17. Kabar terkini ex andalan Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong berhasil mementahkan komentar dua pelatih kelas dunia, Jose Mourinho dan Lionel Scaloni. Kedua pelatih tersebut sempat menilai Indonesia nihil pemain berbakat. Namun Sintayong mampu menelurkan banyak talenta berbakat di Timnas Indonesia dengan melakukan banyak perubahan. Regenerasi pemain jadi kunci Sintayong membuat Indonesia kembali disegani di kancah Asia. Bahkan ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang bersinar berkat bantuan polesan Sintayong. Sebut saja misalnya Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Nama terakhir pun sampai menarik atensi jurnalis ternama asal Inggris, Ben Boschak. Boschak adalah jurnalis yang pernah bekerja untuk media besar di Inggris seperti Liverpool Echo, The Guardian, World Soccer, Goal, Daily Star, dan The Times. Timnas Kamboja menaturalisasi pemain asal Jepang Yudai Ogawa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yudai sendiri berposisi sebagai gelandang. Dikutip dari laporan Hammer Times, Yudai Ogawa telah 5 tahun berkarir di Kamboja. Merujuk aturan FIFA, hal itulah yang membuat sang pemain dapat membela Timnas Kamboja. Diketahui langkah naturalisasi yang dilakukan Kamboja persis dilakukan Timnas Indonesia untuk menambah kekuatan tim. Bedanya, Sintayong menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dan memiliki kualitas serta kenyang pengalaman di Eropa. Back Ipswich Town, Elkan Bagot mengungkap 3 alasan pilih memperkuat Timnas Indonesia ketimbang Timnas Thailand. Alasan pertama, Elkan Bagot memiliki hubungan yang dekat dengan ibunya yang berasal dari Indonesia. Ia mengaku ibunya adalah orang yang paling berpengaruh dalam keputusannya untuk membela Timnas Indonesia. Kemudian, Elkan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia selama beberapa tahun. Ia mengaku Indonesia adalah tanah airnya dan sejak dulu berhasrat membela negaranya itu. Selain itu, Elkan Bagot melihat potensi Timnas Indonesia untuk menjadi tim yang kuat di masa depan. Ia ingin menjadi bagian dari tim tersebut dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Sejauh ini, Elkan Bagot telah mengoleksi 16 caps bersama Timnas Indonesia. Terdekat ia akan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Tidak hanya asal memilih winger, Sintayong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola Eropa. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Dari 26 daftar pemain yang akan menjalani duel melawan Brunei Darussalam untuk ajang putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 5 pemain yang berada di posisi itu. Mereka adalah Sadil Ramdhani, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Zaki Ashraf. Kabar mengejutkan datang dari pemain yang sempat jadi andalan Persebaya dan Timnas Indonesia, Osvaldo Hai, di mana sang pemain tengah mengalami situasi yang berubah drastis. Ia diketahui belum memiliki klub usai dilepas Persija pada akhir musim lalu. Selain belum memiliki klub, Osvaldo Hai juga sudah tidak pernah mendapat panggilan Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Bahkan kabar teranyar menyebutkan bahwa Osvaldo Hai kini justru sibuk mengisi waktunya dengan bermain sepak bola tarkam. Hal itu diketahui melalui unggahan di Instagram pribadinya. Adapun lokasi Osvaldo Hai bermain tarkam yakni di daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam diprediksi segera tinggalkan Jeonnam Dragons usai melawan sang mantan klub Ansan Greeners. Hal ini lantaran Asnawi Mangkualam mendapatkan panggilan Timnas Indonesia untuk segera bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti dikutip dari laman Instagram Timnas Indonesia, nama Asnawi masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sedikitnya Sintayong memanggil 9 pemain abroad untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sesuai dengan jadwal, para pemain akan mulai melakukan persiapan pada 9 Oktober mendatang. Fakta menarik datang dari salah satu pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang VfL Osnabrück U19, Cidabin. Pemegang kewarganegaraan Indonesia ini lahir di Depok, Jawa Barat pada 3 Maret 2006 dari ayah asal Korea Selatan. Cidabin yang bergabung dengan Asia Football Club sebelumnya mendalami sepak bola di Korea bersama Stone Football Academy yang didirikan pemain bola internasional asal Korea Selatan, Song Hyung-min. Pemain berpostur 176 cm dan memegang posisi di gelandang tengah ini masuk kamp pelatihan Timnas Indonesia perdana pada 2021. Lalu memperkuat Timnas Indonesia dalam Youth Championship U16 AFF 2022. Prestasinya adalah pemain terbaik Piala Internasional Garuda 2023 bersama Astiop dan pernah dimentori langsung oleh legenda sepak bola asal Brasil yang memiliki bandrol 497,681 miliar rupiah atau mendekati 5 miliar rupiah, Roberto Carlos. Saat itu Cidabin ikut dalam program Brimo Future Garuda di Stadion BRI, Brilliant dan Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada paruh tahun ini. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Park Hang-seo diundang untuk acara penting klub Liga 2 Vietnam, Binh Phuoc Club, yang berganti nama menjadi Truong Toi Binh Phuoc. Belum diketahui secara detail alasan Truong Toi Binh Phuoc mengundang rival Sintayong tersebut. Kehadiran pelatih Parubaya itu lantas mengundang perhatian banyak publik, mengingat sosok Park Hang-seo cukup harum bagi Vietnam. Sebelumnya Park Hang-seo sendiri sempat dikabarkan akan melatih sejumlah klub di Indonesia. PT Jakarta Propertindo menganggarkan 14,9 miliar rupiah untuk pengadaan lampu grow light di lapangan utama Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin mengatakan, pembelian grow light ini dilakukan atas rekomendasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Alat tersebut merupakan teknologi sinar UV yang dapat membantu perawatan rumput di cuaca yang tak menentu. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update soal progres renovasi Jakarta International Stadium. Sosok yang merangkap sebagai Ketua Panitia Lokal Piala Dunia U17 2023 itu mengklaim pihaknya telah menemukan potensi solusi guna mengatasi masalah rumput stadion berkat bantuan Dewa United. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.